Kota Balikpapan yang diwakili oleh penyuluh narkoba ahli pertama seksi P2M S2 Gumelar SIKOM. Yang terhormat Kak Pusdik Lacap Kota Balikpapan KHJ Evi Lapiat SAG. Yang terhormat Kak Mabigus SMP Negeri 3 Balikpapan KHJ Eni Wahyuni MPD. Yang terhormat Ketua Mabigus, Ketua Gugus Depan 03061 Segaskot Asma Warman Kak Syaukani Lutfi SPD. Yang terhormat Ketua Gugus Depan 03062 Segaskot Aji Kincana DRA Nurhayati dan kakak-kakak panitia webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020. Serta peserta webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020 yang saya banggakan. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat Allah dan hidayahnya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia kepada jalan kebenaran. Meskipun kondisi kita berada di tengah pandemi COVID-19 dan kegiatan ini harus dilaksanakan secara virtual. Maka semoga kita tetap selalu dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Nashita Rahman selaku pembawa acara webinar Jilid 2 Segaskot tahun 2020. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan dari Ketua Panitia Webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020. Maaf. 3. Sambutan Kak Mabigus sekaligus membuka acara resmi webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020. 4. Laporan Ketua Panitia acara webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020. 5. Pembacaan doa. 6. Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber. 7. Penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Webinar Segaskot tahun 2020. Untuk Kak Iwan Canabi, AMD, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, satu cek. Baik, terima kasih Kak Nashita Rahman.
Izinkan saya selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan Ketua Panitia webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020. Gerakan Pramuka Gugus Depan 03061, 03062, Segaskot Aswawarman, Segaskot Aji Kincana, tanggal 7 November 2020. Yang terhormat Kak Estu Gumelar SIKOM dari Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan, Bagian Penyuluh Narkoba Ahli Pertama Seksi P2M. Yang terhormat Kak Mabigus SMP Negeri 3 Balikpapan, Kak Hajah Eni Wahyuni MPD. Yang terhormat Ketua Gugus Depan 03061 Segaskot Aswawarman, Kak Syakani Lutfi SPD. Yang terhormat Ketua Gugus Depan 03062 Segaskot Aji Kincana, Kak Dr. Anda Nur Hayati. Yang terhormat saudara-saudara saya seperjuangan panitia pelaksana webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020 serta seluruh peserta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pramuka. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua hingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, alhamdulillah pelaksanaan kali ini Segaskot sudah melaksanakan webinar kedua dengan tema Pemuda Bicara Penyalahgunaan Narkoba. Yang kedua, kegiatan webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020 bertempat di SMP Negeri 3 Balikpapan serta via daring menggunakan Zoom. Kegiatan ini diikuti oleh guru, pendidik, mahasiswa, dan pelajar di seluruh Indonesia. Akhirnya, kami memohon kepada kakak selaku Kak Mabigus SMP Negeri 3 Balikpapan, Kak Hajah Eni Wahyuni MPD untuk dapat membuka secara resmi kegiatan webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Balikpapan 7 November 2020, Panitia Webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020, Ketua Pelaksana Yohan Canabi AMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pramuka. Saya kembalikan kepada pembawa acara Kak Nasyita Rahman. Selanjutnya ada sambutan dari Kak Mabigus SMP Negeri 3 Balikpapan yang akan disampaikan oleh Kak Hajah Eni Wahyuni MPD. Kepada Kak Hajah Eni Wahyuni MPD kami persilahkan. Terima kasih Kak Nasyita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam pramuka. Yang kami hormati kakak-kakak, terutama Kak Surya, kemudian Kak Estu Gumelar dari BNN Balikpapan. Yang kami hormati pula kakak-kakak pembina, pelatih, pendamping, adik-adik semua, Segaskot SMP Negeri 3 Balikpapan, para peserta webinar Segaskot tahun 2020 Jilid 2 yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah di hari yang indah kita masih menikmati indahnya matahari pagi, sejuknya embun di pagi hari Sabtu tanggal 7 November 2020, dan diringankan langkah kita melaksanakan kegiatan Zoom webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, khususnya kepada Kak Estu Gumelar
yang berkenan untuk mengisi kegiatan webinar adik-adik pramuka Sega Skot Pangkalan SMP Negeri 3 Balikpapan. Mungkin ini hari libur, tapi apa boleh buat, ilmu kakak sangat diperlukan untuk adik-adik pramuka, tidak hanya di Sega Skot, tapi mungkin untuk peserta yang lain di Balikpapan maupun di Indonesia. Para peserta webinar Sega Skot Jilid 2 tahun 2020, ternyata pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk melaksanakan kegiatan. Berbagai cara dilaksanakan, baik secara daring maupun di luar dari itu, di luar luring, tapi masih menggunakan protokol kesehatan. Nah, kami sebagai Kamabikus sekaligus sebagai Kepala SMP Negeri 3 Balikpapan, di mana pangkalan adik-adik pramuka di SMP Negeri 3 Balikpapan ini merasa bangga bahwa sebagai anggota pramuka, jiwa-jiwa kepramukaan ini tetap melekat dan tetap beraktivitas, tetap kreatif, kolaborasi, berpikir kritis, dan berkomunikasi sebagai ciri khas kecakapan abad 2001, yaitu 4C, salah satunya yaitu mengadakan webinar jilid 2, di mana jilid 1 telah diadakan pada bulan Oktober. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, bisa dilaksanakan pada jilid-jilid berikutnya, seperti pada film silat Cina itu ya, berjilid-jilid tapi ratusan jilid, tapi sangat menarik tiap jilidnya. Nah, mudah-mudahan tidak berhenti sampai jilid 2 saja. Karena seperti cerita silat Pendekar Harum itu sampai berjilid-jilid. Setiap jilidnya sangat menarik. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Mohon koreksinya, mohon kritik dan sarannya untuk kedepannya jilid ketiga dan seterusnya ada evaluasi, ada peningkatan. Menurut saya setelah mengikuti sampai jilid kedua ini, tampilan pembukaan teknis itu sudah lebih baik dari jilid 1. Ya, harus begitu. Adanya saran kritik itu diusahakan bisa membangun, meningkatkan kreativitas kalian, sehingga kegiatan-kegiatan berikutnya dapat lebih baik lagi. Katakan tidak pada narkoba, itu salah satu himbauan yang ada di Pangkalan SMP Negeri 3 Balikpapan. Yang terbaru itu sudah kami chat, yaitu di pintu gerbang SMP Negeri 3 Balikpapan menuju ke tempat piket. Nah, itu ada beberapa himbauan, no bullying for friend, maupun no drugs, maupun dilarang merokok, dan sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan tidak sekedar simbol lambang, tapi betul-betul ditaati dengan baik. Nah, kami mohon pada Kakak Estu Gumelar untuk memberikan pengalaman-pengalaman, mungkin pengalaman dari orang lain yang sudah diakomodir oleh BNN supaya adik-adik ini bebas dari narkoba. Kalau menurut saya, narkoba itu ibarat coklat, ibarat permen, ibarat bonbon. Memang rasanya manis, tapi setelah manisnya hilang, itu akan mematikan. Jadi jangan sekali-sekali
mendekati barang haram tersebut, katanya menurut si pemakai nih, enak memang, tapi lama-lama akan menggerogoti jiwa kita, pikiran kita, maupun badan kita. Tidak ada orang kaya, orang sehat, orang sukses dengan narkoba. Kuncinya adalah itu. Tidak ada orang kaya dari judi, tidak ada orang kaya, orang sehat, orang sukses dengan narkoba. Meski di depannya manis, tapi di belakangnya menghancurkan. Sedih ya? Ya, cukup sekian sebagai kata pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Segascode tahun 2020, jilid 2 kami buka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Haja Eni Wahyuni MPD. Dan selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Akbar. Kepada Kak Akbar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di pagi hari yang bahagia ini kami mengangkat kedua tangan memanjatkan doa kepadamu. Kami seluruh anggota Gerakan Pramuka, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Balikpapan, melaksanakan kegiatan webinar Segascode Jilid 2 tahun 2020, Pangkalan SMP Negeri 3 Balikpapan, tanggal 7 November 2020. Kami satukan rasa, satukan jiwa, seraya meminta kepadamu, wahai Zat yang Maha Mulia. Ya Allah, yang Maha Pengasih, yang tentu tak pilih kasih, karuniakan kasih sayang-Mu kepada kami melalui Gerakan Pramuka. Jadikan organisasi ini sebagai sumber ilmu dan sumber pengalaman bagi kami. Ya Rob, Tuhan yang Maha Pemberi, baguskanlah agama kami yang akan menjadi kehormatan bagi segala urusan kami. Berikan kami kebaikan di dunia sebagai tempat kami menjalani hidup. Berikan kami kebaikan di akhirat yang akan menjadi tempat kami kembali. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini penuh manfaat, seperti Pramuka yang telah banyak berbuat, mendidik, dan menjadikan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang bermartabat. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, serta para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Kami tahu, tidaklah Engkau sisakan sebuah dosa bagi kami kecuali Engkau menghapusnya. Tidaklah Engkau sisakan kegelisahan pada hati kami, melainkan Engkau memberi jalan keluarnya. Ya Allah, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, jadikanlah Gerakan Pramuka ini sebagai garda terdepan pelaku perubahan dalam pembentukan karakter kaum muda. Engkau Zat yang Maha menerima dan mengabulkan segala doa. Kabulkan segala harap dan kita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang bertema Pemuda Bicara Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, yang akan disampaikan oleh Kak Estu Gumelar SIKOM. Sebelumnya akan saya bacakan profil dari Kak Estu Gumelar. Kak Estu Gumelar lahir di Salatiga 16 Desember 1990. Kak Estu Gumelar adalah lulusan dari SD Marsudi Rini, 77 Salatiga, SMA Negeri 1 Salatiga, Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang. Setelah itu bekerja di BNK Balikpapan sebagai penyuluh narkoba ahli pertama seksi P2M. Itulah CV dari Kak Estu Gumelar. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita.
1. Narasumber kami beri waktu untuk penyampaian materi selama 45 menit. 2. Selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi. 3. Setelah pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab, dan yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand dan juga chat box. 4. Setelah penanya dipilih oleh moderator, penanya langsung membuka mute suara pada komputer masing-masing. 5. Pertanyaan akan dijawab setelah semua pertanyaan ditampung. Demikian peraturan yang akan kita gunakan. Langsung saja kepada Kak Estu Gumelar, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin. Ya. Izin sebentar. Iya, Bu. Izin. Kak Estu Gumelar dan kakak-kakak yang lain, serta para peserta webinar Segaskot Jilid 2 tahun 2020. Sebelumnya saya mohon maaf, saya izin karena akan mengikuti webinar yang lainnya. Jadi saya mohon maaf, bukannya tidak menghargai Kak Estu, tapi kembali lagi ada lagi webinar yang lainnya. Akhir-akhir ini memang tiap hari saya webinar dengan dengan instansi maupun perusahaan yang lainnya. Kak Estu Gumelar, terima kasih banyak. Sukses untuk kakak, adik-adik, kakak-kakak pembina, Kak Surya, dan kakak-kakak yang lain. Saya mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eni Wahyuni. Ya, sama-sama. Langsung saja kepada Kak Estu Gumelar untuk menyampaikan pemaparan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pengurus dan anggota dari Segaskot SMP 3 Balikpapan. Izinkan saya untuk hari ini berbagi ilmu tentang narkoba, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Eni, bahwa narkoba ini cukup banyak ya beredar di Balikpapan, juga sudah sampai merambah ke remaja gitu ya. Dan juga belum ada seminggu, mungkin 3 hari yang lalu, saya juga kebetulan berkesempatan untuk menjemput seorang remaja, bukan remaja ya, anak-anak malah usia 12 atau 13 tahun, perempuan di Balikpapan ya. Adik tersebut ketergantungan ngelem, tapi jatuhnya sudah parah sekali, sudah sampai ke gangguan jiwa, dan banyak sekali dimanfaatkan ya oleh orang-orang di sekitarnya tidak bertanggung jawab gitu, sehingga jatuhnya sudah sampai ke pelecehan seksual gitu. Jadi memang materi permasalahan narkoba di Balikpapan ini sudah cukup banyak, dan nggak cuma merugikan diri sendiri, tidak hanya merugikan kesehatan fisik, tapi juga mental dan lingkungan, dan sampai psikis gitu. Boleh mungkin di share screen dari moderator? Baik, guys. Baik, saya boleh mulai. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya, mungkin tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Estu Gumelar. Saya bekerja di BNN Kota Balikpapan sebagai penyuluh sejak tahun 2014. Ini ada alamat email saya, ada nomor telepon saya, siapa tahu nanti ke depannya dari Segaskot mau menyelenggarakan penyuluhan narkoba lagi, atau ada hal-hal yang berkaitan dengan narkoba, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Jadi lebih kalau misalnya ada kesulitan untuk datang ke BNN, bisa langsung telepon atau WhatsApp atau kirim email. Gitu. Beberapa tadi saya melihat pesertanya kayaknya ada anak duta juga ya. Terima kasih juga sudah gabung. Semoga nanti semakin banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita laksanakan bersama dengan BNN. Boleh lanjut?
Nah, ini ada beberapa ini ya artis yang anak muda banyak tahu gitu ya. Beberapa waktu lalu ini tertangkap narkoba. Boleh lanjut? Ada beberapa juga pasti teman-teman di apa ya panggilannya ya, teman-teman rekan-rekan sering membaca internet, membaca artikel tentang beberapa artis yang tertangkap menyalahgunakan narkoba. Itu tidak hanya artis, juga masyarakat biasa, ya mulai dari pejabat, mulai dari dosen. Boleh lanjut, Mbak? Ya, kemudian juga masyarakat biasa itu sudah banyak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, gitu. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Jokowi gitu ya, sejak tahun 2015 Indonesia ini menjadi negara dengan status darurat narkoba gitu, karena saking banyaknya masyarakat yang menjadi penyalahguna narkoba gitu. Secara garis besar penyalahguna narkoba ini ada di sektor pekerja gitu. Jadi 70% lebih itu pekerja yang menyalahgunakan narkoba. Tapi siswa itu sudah banyak juga, di Balikpapan juga sudah beberapa kasus kami tangani ya. Kemudian juga di Kalimantan sendiri, terutama Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara karena kita berdekatan ya, itu kasusnya beberapa kasus yang berkilo-kilo itu sudah kita temukan gitu ya. Kalau yang hitungan barang buktinya hitungan gram, misalnya sabu 1 gram, sabu 2 gram, itu udah sering sekali gitu. Tapi beberapa kali kita menangkap ini di Kalimantan Utara, sabu 38 kilo, yaitu tahun kemarin. Tahun kemarin itu memang benar-benar banyak sekali. Kemudian juga di Kalimantan Timur sempat 36 kilo sabu juga. Boleh lanjut, Mbak? Ya, ini 1,5 di Balikpapan. Ya, dimasukkan ke dalam bungkus kopi gitu ya. Tadi bukan kopinya yang mengandung narkoba, tapi dimasukkan ke dalam bungkus kopi gitu. Ini di kantor kami ya, di Balikpapan 38 kilo hasil kerjasama dengan BNN Pusat ya, sampai BNN Pusat sendiri yang turun itu. Ini di konferensi persnya ada di Balikpapan ya, karena di Kutai Timur nggak ada BNN. 38 kilo ini Oktober tahun lalu. Itu jadi tahun lalu ada 36 kilo di Kalimantan Utara, kemudian 38 kilo di Kutai Timur. Itu ya, dan beberapa yang kecil-kecil yang hitungannya baru gram-gram gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya banyak di sekitar kita itu banyak sekali narkoba gitu. Mungkin karena kita berada di daerah pesisir sehingga akses keluar masuk untuk menyebarkan narkoba melalui laut itu mudah, itu ya, melewati pelabuhan-pelabuhan kecil, itu ya, atau mungkin antar negara. Tahu sendiri kita berbatasan dengan Malaysia ya di Kalimantan Utara, itu memudahkan untuk yaitu keluar masuk narkoba. Itu. Boleh lanjut? Ya, nah ini dari sektor pelajar ya, pada tahun 2018 ini penelitian BNN, kita di Kalimantan Timur ini pelajarnya yang memakai narkoba cukup banyak ya. Angka prevalensi itu perbandingan antara orang yang memakai dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut ya. Jadi rata-ratanya 5,3% yang pernah terpapar narkoba. Itu sekitar 98.000 pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Timur menjadi pecandu narkoba. Ini yang tersurvei ya, gitu, terdeteksi. Jadi mungkin lebih banyak lagi yang pakai narkoba tapi tidak ketahuan. Gitu, ya. Kita bisa lihat mungkin di Jawa Barat angkanya lebih banyak, lebih besar. Gitu. Tapi kenapa Kalimantan Timur lebih tinggi? Karena rata-ratanya, karena penduduk di Kalimantan Timur tidak sebanyak penduduk yang ada di Jawa. Gitu. Jadi dengan jumlah 98.000 sudah 5% rata-ratanya yang pernah memakai narkoba. Kemudian juga banyak artikel ya, berita-berita
pakai narkoba, sejak SMP sudah pakai narkoba, SMA, SD, ya bahkan kalau di Balikpapan ini kecenderungannya anak-anak ngelem, kemudian oplosan, ya oplosan, kemudian double L, kalau rekan-rekan pernah mendengar. Double L ini sebenarnya adalah obat penenang ya untuk menenangkan anjing gila gitu ya. Jadi sebenarnya tidak dikonsumsi untuk manusia gitu. Tapi beberapa kali kami temukan di Balikpapan bahkan beredar di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi ada anak pelajar ke sekolah membawa double L dijual kepada teman-temannya. Gitu. Jadi ya sudah cukup meresahkan sekali gitu. Boleh lanjut. Ini juga pernah ya. Ini tahun 2019, mungkin karena tahun 2020 anak-anaknya nggak sekolah ya, sekolahnya online gitu. Jadi tidak ditemukan kasus di sekolah. Ini tahun 2009, bahkan wali kota sendiri ya yang sampai tahu ada anak sekolah di Balikpapan, anak SMA, itu bawa narkoba ke sekolah. Itu levelnya udah beda ya, sudah berani membawa barang-barang terlarang ke sekolah. Gitu. Oke, ya baik, boleh lanjut. Oke, nah sebenarnya saya yakin rekan-rekan yang ada di sini sudah mengerti secara garis besar bahwa yang namanya narkoba itu yang diserang adalah bagian otaknya. Itu narkoba adalah segala sesuatu yang jika disalahgunakan dapat mengganggu kinerja otak kita. Itu. Jadi sebenarnya narkoba ini kalau digunakan untuk kepentingan medis, digunakan sesuai dengan resep dokter dan diawasi oleh ahlinya itu bisa digunakan. Misalnya untuk obat bius, ya, untuk operasi. Nah, itu sebenarnya itu menggunakan narkotika juga. Tapi segala sesuatunya dibatasi dan diawasi oleh tenaga medis. Yang menjadi masalah adalah penyalahgunaan narkoba. Itu makanya kami dari BNN fokus pada penyalahgunaannya. Itu. Karena misalnya gini, secara gampangnya gini, misalnya kita manusia sehat. Itu manusia sehat, bekerja, bersekolah, berkegiatan dengan normal, tapi kemudian tiba-tiba ditawari double L tadi ya. Pil double L, yaitu pil penenang anjing gila. Itu. Maka tubuh kita yang dalam kondisi sehat tiba-tiba dimasuki oleh pil penenang, maka akan menimbulkan gejala-gejala yang tidak benar, yang salah. Gitu. Badan menjadi lemas, jadi cepat capek, jadi cepat ngantuk. Seperti itu ya. Jadi yang awalnya sehat menjadi tidak sehat gitu. Yang awalnya tidak rusak malah dirusak. Ibaratnya kita nggak sakit batuk, tapi kenapa kita konsumsi obat batuk? Nah itu sudah merupakan salah satu contoh penyalahgunaan. Kalau teman-teman tahu banyak sekali artis yang tertangkap akibat membeli obat tidak sesuai, tidak ada resepnya. Nah itu bisa juga salah satu jenis penyalahgunaan narkoba. Gitu. Ya biasanya artis-artis ini membelinya obat tidur karena mereka sibuk. Kemudian capek tapi tidak bisa tidur, akhirnya banyak sekali yang membeli obat tidur itu tanpa resep dokter. Itu. Nah ini yang sangat berbahaya sekali karena segala penyalahgunaan narkoba ini dapat menimbulkan ketergantungan, gitu ya. Kemudian mengganggu daya pikir, mengganggu daya ingat, mengganggu konsentrasi, sampai merubah perilaku, ya, merubah kerja panca indera. Itu. Yang diserang adalah otak dan fisik. Itu. Jadi semuanya nanti pada akhirnya diserang oleh narkoba. Itu. Cuman yang paling mudah itu dari otaknya, langsung mengganggu otak kita. Seperti itu. Ya, mungkin boleh lanjut. Sebenarnya saya ada video tentang narkolema, tapi saya nggak yakin waktunya cukup gitu ya. Jadi sebenarnya narkolema ini narkotika lewat mata. Nanti mungkin kalau misalnya kita masih punya waktu, saya akan minta moderator untuk menampilkan videonya. Ya, kurang lebihnya
secara garis besar videonya menampilkan tentang bagaimana proses kecanduan gitu ya. Mirip sih sama yang sedang ditampilkan sekarang ya, siklus kecanduan nikotin gitu. Atau yang biasa kita temukan pada rokok ya. Kalau nikotin itu kan pada di rokok gitu. Jadi narkoba itu kan ada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Gitu. Dan bahan-bahan adiktif ini adalah bahan-bahan yang bisa kita temui di lingkungan kita ya dengan mudah dan dengan legal, tapi banyak yang disalahgunakan. Misalnya ya ini nikotin, kemudian lem, itu ya, kemudian beberapa minuman-minuman dengan alkohol tinggi, itu ya. Nikotin ini kan sebenarnya pasarnya untuk di atas 18 sampai 18 atau 21 tahun ke atas ya. Tapi kalau di Indonesia itu balita aja ada yang merokok gitu. Kalau teman-teman pernah lihat viral gitu ya, balita umur 5 tahun itu ada yang satu hari 2 bungkus rokok kalau nggak salah. Gitu. Jadi kurang lebih tahap kecanduannya sama untuk bahan adiktif dan untuk narkotika jenis yang lain. Itu ya, kita mulai dari yang paling kiri, itu ya nikotin. Dari yang paling atas, ya reseptor menerima nikotin, gitu. Jadi ketika kita merokok, gitu ya, kemudian nikotin ini yang dibilang zat yang membuat nyaman ini ya akan masuk ke dalam tubuh, diserap oleh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh terutama ke otak gitu ya. Kemudian si nikotin ini akan melepaskan dopamin ya. Dopamin ini adalah zat di dalam tubuh kita yang membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa rileks. Sama kayak kalau kita merasa senang, merasa gembira, misalnya habis terima rapot ranking 1, atau misalnya kita sudah bekerja, terima gaji, ya, atau kita makan enak, merasa gembira, makanan enak, itu di dalam tubuh kita akan melepaskan dopamin secara alami sehingga timbul rasa nyaman. Gitu. Nah, narkotika dan nikotin ini memaksa tubuh kita untuk melepaskan dopamin secara berlebihan. Nah, segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik, apalagi zat-zat alami yang di dalam tubuh, itu ya. Sehingga ini ketika dopaminnya nanti berkurang, lama-lama kan berkurang, ya. Efek nikotinnya sudah hilang, efek narkotikanya sudah hilang, dopaminnya berkurang, maka orang tersebut akan gelisah, ingin dopaminnya ada lagi, itu ya, gelisah. Kemudian kalau misalnya teman-teman tahu istilah sakau, ya, sakit karena putau itu salah satu jenis narkoba, timbul keinginan-keinginan untuk pakai lagi, untuk mencari narkotika lagi, ya, sehingga siklusnya akan terulang. Itu siklusnya akan terulang karena timbul yang namanya tadi ini ketagihan. Itu. Makanya kita nggak heran kalau yang namanya kecanduan rokok, gitu ya, orang yang merokok itu awalnya pasti satu hari cuma satu hari cuma 2, itu. Cuma lama-lama nanti naik, lama-lama satu hari 1 bungkus, bisa seperti itu ya. Kalau remaja seumuran teman-teman mungkin ya, satu hari gantian sama temennya, itu. Saya nggak kecanduan kok ngerokok, itu. Saya cuma ikut-ikutan teman aja kok. Saya cuma ngerokoknya kalau lagi nongkrong aja kok. Gitu ya, apalagi mau udah masuk SMA misalnya. Nah, tapi perlu diwaspadai bahwa tubuh ini ada yang namanya craving ini, ketagihan ini, dan dia juga batasannya semakin naik, dosisnya ya semakin toleran. Itu. Lama-lama untuk merokok 1 hari, 1 batang maksud saya, itu nggak cukup. Ya, lama-lama dosisnya naik dan naik. Gitu. Jadi kadang beberapa orang nggak cukup dengan 1 jenis narkotika. Gitu. Sudah ibaratnya sudah nyaman dengan narkotika jenis ini, sudah nggak kerasa efeknya, akhirnya dia akan mencoba narkotika jenis yang lain dan naik seperti itu. Biasanya yang dimulai dengan merokok akan naik mencoba ganja ya, karena cara pakainya sama. Gitu. Kemudian dari ganja naik lagi nanti mencoba yang sejenis narkotika sintetis. Nah, apalagi sekarang narkotika sintetis sangat mudah ditemukan di kalangan orang muda.
Gitu. Kemudian nanti naik, akhirnya yaitu timbul kecanduan dan harus direhabilitasi. Gitu. Boleh lanjut? Nah, secara garis besar efek narkoba di otak ini ada 3. Boleh di next aja, Mbak. Yang pertama ada stimulan, kemudian ada depresan, dan ada halusinogen. Nah, saya akan menjelaskan secara mendetail ya masing-masing dari efek ini. Yang pertama adalah stimulan, ya. Stimulan ini kalau secara mudahnya adalah golongan obat-obatan, ya, golongan narkoba, narkotika yang membuat otak kita menjadi lebih aktif, gitu, ya, mengaktifkan kerja otak kita secara berlebihan. Jadi pernah ditemukan, sering ditemukan, apalagi di Balikpapan ini, orang-orang pakai narkotika, pakai narkoba untuk sebagai doping. Gitu. Apalagi kita tahu kita berada di kota besar, banyak sekali perusahaan swasta yang menuntut orang-orang untuk kerja lembur. Nah, disinilah efek narkoba stimulan itu sangat-sangat dicari sama orang. Gitu. Contohnya stimulan ini adalah sabu, ya. Sabu ini di Balikpapan laku sekali, karena banyak orang-orang yang butuh doping untuk bisa tahan ngantuk, untuk tahan banting, gitu ya. Padahal sebenarnya ya dia memaksa otak kita untuk bekerja terus-terusan, diforsir terus-terusan. Ibarat handphone, untuk main game terus-terusan, lama-lama juga pasti akan rusak. Handphone, komputer, laptop, itu kan kalau dipakai terus-terusan lama-lama panas. Ya, sama dengan otak kita juga. Kalau dipakai terus-terusan lama-lama juga akan rusak. Tuh. Stimulan ini ya, godaan di depannya itu sangat menggoda gitu, sangat tempting gitu ya. Kamu mau bisa main game 3 hari nggak tidur, ya, tuh pakai stimulan. Saya gitu-gitu, jadi tawarannya itu sangat menggiurkan. Boleh lanjut? Nah biasanya, oh ya, sebagai tambahan biasanya orang yang pakai stimulan ini cenderung emosional, gampang marah, gitu ya. Perilakunya berubahnya dengan cepat. Itu karena otaknya dipaksa untuk nyala terus, untuk powerful terus. Itu. Nah, yang kedua adalah depresan. Depresan ini lawannya dari stimulan. Kalau stimulan tadi memacu otak kita untuk bekerja dengan terus-terusan. Kalau depresan ini dia memperlambat kerja otak kita. Bukan. Nasi kuningnya ada apa enggak? Kalau enggak ada kan? Kayaknya ada yang mikrofonnya nyala ya. Jadi depresan ini kalau teman-teman mau lihat nyata itu orang-orang yang mabuk alkohol, mabuk lem, ya, mabuk ganja. Nah, itu adalah salah satu contoh depresan. Diajak ngomong nggak nyambung, diajak bicara tidak bisa, kemudian perilaku orangnya itu berubah menjadi pemalas, menjadi lemes, gitu ya, tidak aktif seperti orang pada umumnya, gitu. Gampang capek, gampang ngantuk, mudah tertidur. Nah, ini kalau sudah di lingkungan pekerja, ini sering sekali terjadi kecelakaan kerja. Itu ya, apalagi kalau di alat-alat berat. Nah, ini sangat bahaya. Itu karena dengan depresan ini, ya ini otaknya dibikin tidur, dibikin ngantuk, memperlambat aktivitas otak kita. Itu. Ya, kemudian yang ketiga halusinogen, ya, atau menimbulkan halusinasi. Nah, ini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu karena di Balikpapan banyak, ya. Contoh gampangnya tadi lem. Itu. Ya, menimbulkan takut berlebih, penurunan daya komunikasi, ya. Kemudian yang paling parah adalah ketika halusinasinya ini menimbulkan paranoid. Ya, jadi banyak yang parno, ingin bunuh diri, ketakutan, gitu ya, melihat sesuatu yang tidak jelas padahal nggak ada, ya berhalusinasi itu, gitu. Halusinasi ini bukan hanya halusinasi penglihatan ya. Halusinasi penglihatan kan jelas, misalnya melihat sesuatu bergerak, melihat pohon berjalan, atau melihat manusia berkepala ular atau apa gitu ya.
Tapi juga bisa halusinasi suara. Itu malam-malam mendengar suara yang suara-suara gaib katanya, dibisik-bisiki suara-suara gaib. Ya, seperti itu halusinasi pendengaran. Bisa juga halusinasi ini indera praba gitu ya. Jadi merasa sesuatu tuh menggerogoti tubuhnya. Jadi tubuhnya merasa gatal gitu padahal nggak ada apa-apa. Itu ya, halusinasi penglihatan, halusinasi suara ya dari indera kulit juga. Jadi yang diserang itu inderanya gitu. Ya, berhalusinasi. Nah, jadi tadi 3 efek narkotika tadi yang bisa kita ringkas ya dalam 3 tadi. Ada stimulan, ya, ada depresan dan halusinogen. Tidak semua narkoba memiliki efek yang sama bagi setiap orang. Gitu. Beberapa orang, banyak orang yang pakai ganja itu efeknya depresan. Gitu. Tapi ada orang yang pakai ganja, kemudian dia berhalusinasi dan mabuk. Gitu. Ada orang yang pakai sabu supaya mencari stimulan tadi. Tapi ada orang yang pakai sabu malah ngantuk, itu juga ada. Jadi berbeda-beda setiap orang gitu, dan kita juga tidak tahu efek ketergantungannya itu secepat apa. Gitu. Nah, ini saya sisipkan tadi. Saya baru dikasih tahu kalau pesertanya umum gitu ya. Jadi sebenarnya saya lebih banyak bahas beberapa narkoba yang ada di anak SMP, di lingkungan siswa pelajar SMP. Ya, salah satunya adalah inhalan ini. Boleh lanjut. Inhalan ini tadi ya bahasa gaulnya ngelem gitu. Tapi kami dari BNN menyebutnya inhalan. Segala sesuatu yang disalahgunakan dengan cara dihirup melalui hidung gitu ya. Tapi tidak terbatas pada lem. Karena sudah beberapa kali ditemukan itu bukan hanya lem ya, tapi ya bahan-bahan industri lainnya lah. Saya nggak harus menjelaskan gitu ya. Yang jelas dia ciri-cirinya seperti ini. Mungkin nanti teman-teman kalau melihat di lingkungan sekitar ya, jangan ragu untuk dilaporkan gitu. Ya, sebelum tadi saya sampaikan ya, sebelum nanti akhirnya kecanduannya itu parah dan akhirnya yang bersangkutan ini tidak sadar dengan apa yang dilakukan kepada dirinya. Itu. Semakin cepat ditangani itu semakin besar kemungkinannya untuk pulih, termasuk ngelem. Gitu. Bahkan BNN dari Kalimantan Timur ya sudah bisa menerima rehabilitasi untuk ketergantungan ngelem. Saking banyaknya ya orang-orang ngelem yang ada di Kalimantan Timur. Gitu ya. Kemudian selain ngelem, kalau anak-anak remaja yang paling gampang tadi ya nikotin. Kalau ini sih sepertinya saya rasa semua rekan-rekannya ada di sini sudah tahu bahayanya dari merokok. Gitu. Di internet banyak sekali, di film, di poster-poster, di artikel ya. Sudah tidak perlu dijelaskan bahwa rokok ini ya tidak ada manfaatnya. Gitu. Ya, ini ada beberapa artikel ya korban rokok gitu ya. Termasuk juga rokok elektrik. Itu ya, rokok elektrik ini sudah menuai, ini ya sudah banyak orang yang melakukan penelitian bahwa ternyata kandungan rokok elektrik itu sama bahayanya dengan rokok biasa, dan yang harus diwaspadai adalah sudah beberapa kali ditemukan refill vape, ya refillnya vape ini adalah narkotika sintetis, gitu. Karena kita tahu ya kalau beli refill itu kan selain di store-nya langsung bisa juga beli online. Nah, kalau sudah beli online itu kita nggak bisa tahu yang benar-benar direkomendasikan, yang benar-benar ada izinnya atau belum, itu kita kan kadang nggak ngecek atau gimana gitu ya, apalagi kalau belinya online. Jadi harapan kami sih dari BNN ini dan juga dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan itu juga sebisa mungkin rokok elektrik ini juga diwaspadai peredarannya. Gitu. Tidak pernah ada bukti bahwa rokok elektrik ini lebih safe dari rokok yang biasa. Gitu. Ya,
Nah, ini ada beberapa contoh ya bagaimana narkotika ini dikemas kemudian disebarluaskan dalam bentuk yang sangat mengecoh ya. Ada yang dijadikan roti, ada yang diselipkan di dalam kue, ya, ada yang diselipkan ke dalam jajanan pasar. Itu ya untuk mengelabuhi peredarannya. Gitu. Kita dari BNN pernah dapat itu dimasukkan ke dalam kulit durian gitu. Jadi durian sudah diambil buahnya, di dalamnya dimasukin sabu, itu ketangkap di Samboja. Di dalam bungkus kopi juga tadi udah ya, kemudian di dalam kaleng susu. Jadi harapan saya di sini teman-teman, rekan-rekan harap berhati-hati, jangan mudah untuk mau menerima titipan barang dari orang. Gitu. Saya yakin kalau teman-teman ditawari oleh orang asing pasti nggak mau. Tapi kalau dititipin oleh temennya atau dititipin oleh orang yang berkedok orang tua atau nenek-nenek, kakek-kakek, itu kan kadang kita kasihan ya. Dititipin, disuruh mengantar kemana, menjadi kurir narkoba secara tidak sadar. Nah, harus berhati-hati karena hukumnya sama ya. Sadar nggak sadar, pokoknya siapapun yang tertangkap bawa barang bukti narkoba itu yang dikenai hukuman. Itu. Boleh lanjut? Ya. Nah, ini tadi saya sampaikan ada beberapa jenis narkotika sintetis ya. Sudah banyak sekali orang-orang yang bikin narkotika sintetis karena narkotika yang alami itu sudah masuk di undang-undang, sudah gampang terdeteksi, gampang ditemukan, akhirnya banyak orang yang bikin narkotika sintetis. Gitu, yang belum ada di undang-undang. Jadi, kalau ketangkep nggak bisa dihukum karena di undang-undang belum ada. Nah, terus yang lebih parah biasanya narkotika sintetis ini kandungan zat berbahayanya lebih besar. Itu karena isinya bahan-bahan kimia yang diolah sedemikian rupa sehingga ketergantungannya juga lebih besar. Gitu. Boleh lanjut. Nah, kami dari BNN Kota Balikpapan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu. Ada banyak sekali pasal, ada lebih dari 100 pasal gitu ya. Secara garis besar, secara disingkat seperti ini untuk pengedar dan penyalahguna. Itu. Ya, untuk pengedar minimal 4 tahun masuk penjara, dipidana 4 tahun, maksimal pidana mati. Itu ya, dengan denda minimal 400 juta dan maksimal 10 miliar. Untuk pengedarnya, pengedar, penjual, kurir, produsen, ya bandar, itu hukumannya ada di yang kolom atas ya. Nah, kalau untuk penyalahguna atau pecandu, untuk orang yang menyalahgunakan ya untuk dirinya sendiri, itu wajib menjalani rehabilitasi. Kita bisa baca di poin D ya. Seluruh penyalahguna dan pecandu wajib menjalani rehabilitasi. Nah, apabila ditemukan barang bukti ya, maka bisa dipidana penjara. Tapi di pidana penjaranya ini harus dipotong dari masa rehabilitasi. Jadi semua pecandu narkoba ini wajib menjalani rehabilitasi terlebih dahulu. Itu. Boleh lanjut. Nah, tadi saya sampaikan siapa yang bisa disebut sebagai siapa yang bisa dipidana, itu ya, yang di kolom atas tadi. Hukumnya sama ya tadi saya bilang, makanya jangan sampai kita di sini secara tidak sadar dijadikan kurir karena hukumnya sama. Siapapun yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan lain sebagainya ya. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, mengirim, menyerahkan, cuman dititipin sama teman, tolong dong dari KS tuh titip ke Nara, dari Nara tolong dikasih ke Bu Eni. Itu kalau misalnya polisinya pas razia ketangkepnya Nara, ya Nara yang ditangkap walaupun barangnya dari KS2. Itu ya, itu yang harus dihati-hati karena anak zaman sekarang mudah sekali diiming-imingi, diberi uang 100.000, 200.000, disuruh menjadi perantara narkoba gitu. Pada kenyataannya bandar itu tidak pernah keluar rumah ya. Jadi mereka selalu punya kurir.
Gitu. Kurir biasanya adalah anak-anak di bawah umur, karena anak-anak di bawah umur ini masih susah untuk diproses secara hukum. Gitu. Jadi bandarnya di rumah, kurirnya yang jalan. Gitu ya. Jadi kalian harus rekan-rekan yang di sini harus berhati-hati, jangan sampai kita terkecoh gitu ya. Boleh lanjut? Nah, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba ya, ini dari diri sendiri. Ada rasa penasaran, ingin tahu, biasanya sih ingin mengikuti sesuatu yang sedang tren di kalangan teman-temannya. Kalau remaja kayak gitu ya. Kemudian stres masalah pekerjaan, stres sekolah, atau ada masalah di rumah. Nah, ini ada beberapa poin-poin yang mungkin bisa menjadi pembelajaran diresapi oleh teman-teman yang ada di sini. Jangan sampai poin-poin ini nanti membawa teman-teman menjadi pecandu narkoba gitu ya. Kalau anak remaja sih biasanya poin pertama, penasaran ya. Saya juga pernah seumuran kalian gitu ya. Jadi penasaran tinggi, pengen mencari sesuatu yang baru, teman-temannya beli apa, kita juga pengen. Nah, itu tuh pasti terjadi. Itu saya harap teman-teman sih bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Boleh lanjut. Ya, ini tadi sama ya, faktornya dari individu, dari lingkungan, dan dari ketersediaan narkoba. Saling berkaitan semuanya. Dari diri sendiri, misalnya dari lingkungan, dari pergaulan, dari teman-temannya yang nawarin narkoba. Yang paling penting, yang paling harus dijaga adalah dari individu atau diri sendiri. Itu. Jadi kita harus membulatkan tekad dalam diri sendiri, harus mantap bahwa tidak akan pernah menerima tawaran narkoba, tidak akan pernah tertarik dengan namanya tawaran narkoba, itu ya, karena semuanya nanti kembali kepada diri sendiri, gitu. Jadi harus ditekadkan bahwa kita memang menolak narkoba, gitu. Ya, nah ini tadi saya sampaikan, karena anak-anak, karena remaja ini ya orang dewasa juga sih biasanya kalau sudah di lingkungan pergaulan mudah sekali terpapar gitu ya, mudah sekali ikut-ikutan oleh teman-temannya ya. Narkoba ini biasanya pada awalnya digunakan secara rame-rame. Belinya patungan, dipakai bareng-bareng, dipakainya saat nongkrong gitu ya, apalagi kalau suka nongkrong di tempat hiburan malam. Nah, ini mudah sekali untuk terpapar bahaya narkoba. Itu ya. Dari yang penggunaan awal, penggunaan bersama gitu ya, dari yang tidak mau. Nih, pas awal kan masih penggunaan coba-coba ya, dipaksa teman. Kemudian akhirnya penggunaan bersama. Gitu ya, akhirnya masuk ke kecanduan, sudah mulai kecanduan, boleh sebelumnya. Ya, akhirnya kecanduan di tahap B ya, penggunaan situasional, dipakai saat stres, dipakai saat capek, dipakai saat bete. Gitu ya, akhirnya tahap ke C harus pakai narkoba dalam minimal jangka waktu tertentu. Gitu. Seminggu sekali harus pakai narkoba, seminggu 2 kali harus pakai narkoba. Kalau enggak rasanya ada yang aneh, tadi saya sampaikan di awal ya. Rasanya ingin mengulang gitu, ada yang kurang, ada yang harus dikonsumsi. Kalau enggak badan tuh rasanya enggak enak. Gitu. Sehingga tadi disebut kecanduan tadi. Gitu. Nah, untuk ciri-ciri kecanduan sebenarnya berbeda-beda setiap orang ya. Boleh lanjut. Cuman yang paling mudah dipahami, paling mudah terlihat adalah perubahan perilaku. Gitu ya. Dari yang awalnya biasa aja jadi emosional, ya, dari yang awalnya ya aktif menjadi pasif, kayak gitu-gitu ya. Kalau untuk perubahan fisik sih sangat sulit ya dilihat secara kasat mata, tuh sangat sulit. Yang mudah dilihat adalah perubahan perilaku gitu. Jadi jangan sampai, mungkin ada juga yang kita menjadi kakak di sini atau menjadi orang tua, jangan sampai kita tidak mempedulikan anggota keluarga gitu ya. Perubahan sekecil apapun, perubahan perilaku wajib kita perhatikan gitu. Boleh lanjut. Nah, akibat dampak narkoba ini kemana-mana ya, tidak hanya di diri sendiri, tapi juga mulai dari kesehatan,
yang jelas tentang keuangan, kemudian masuk ke kriminalitas, produktivitas. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang terpaksa, kepepet melakukan kriminalitas untuk dapat uang untuk beli narkoba. Jadi itu terkait satu sama lain gitu. Ada yang membunuh orang karena butuh uangnya untuk beli narkoba, akhirnya jatuhnya ke kriminal. Seperti itu ya. Ada yang masuk penjara gara-gara nabrak orang, tadi disampaikan depan. Nabrak orang tidak sadar ternyata habis mabuk pakai narkoba. Nah, jadi ini saling berkaitan ya, dari semua yang ada di slide ini saling berkaitan. Itu. Boleh lanjut? Lanjut lagi. Ini ada beberapa contoh ya kerusakan fisik akibat penggunaan narkoba. Mungkin teman-teman nanti bisa browsing di internet, rekan-rekan bisa cari sendiri beberapa dampak akibat narkoba ya. Boleh lanjut. Yang paling terlihat sih mungkin kalau misalnya secara fisik ya ini ya, perubahan paling jadi kurus, kemudian ya terlihat tidak sehat, tidak seperti manusia pada umumnya. Gitu. Boleh lanjut. Nah ini ya, bagaimana kalau saya mau melaporkan anggota keluarga saya yang menjadi penyalahguna narkoba? Nanti kalau saya lapor, apakah saudara saya masuk penjara? Kalau lapor, apakah saudara saya dihukum atau bagaimana? Gitu. Nah, untuk penyalahguna narkoba, seperti yang saya tadi sampaikan di undang-undang, ya penyalahguna narkoba ini wajib untuk direhabilitasi. Itu sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur, itu wajib direhabilitasi. Boleh next. Ya, ada pilihan yang paling humanis namanya rehabilitasi. Gitu. Sebelum dipenjara, sebelum sakit jiwa, sebelum meninggal atau overdosis, kita masih punya harapan untuk direhabilitasi. Itu. Nah, rehabilitasi sendiri ya sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54. Itu pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Boleh lanjut. Nah, rehabilitasi ini bagaimana prosedurnya? Ada yang namanya wajib lapor, gitu. Melaporkan diri sendiri yang menjadi pecandu narkoba atau melaporkan keluarganya yang sudah menjadi pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi di institusi penerima wajib lapor atau IPWL, gitu ya. Jadi kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat yang baik, mungkin tetangga, mungkin keluarga, mungkin saudara, mungkin guru atau mungkin temannya, kita wajib untuk ngasih tahu si pecandu ini supaya wajib lapor untuk rehab. Kalau kita wajib lapor mandiri, itu tidak akan dikenakan sanksi pidana apapun. Jadi tidak perlu berurusan dengan polisi, tidak perlu berurusan dengan pidana, hukum dan lain-lain. Ya, kita akan bantu untuk rehabilitasi secara gratis. Itu boleh lanjut. Nah, di mana kita bisa melapor ya, melapor untuk rehabilitasi ada 8 tempat di sini. Ya, yang paling mudah dijangkau mungkin BNN. Itu, ya, BNN, Rumah Sakit Polisi, Rumah Sakit Tentara, Rumah Sakit Kanoyoso, beberapa puskesmas dan kliniknya Polda Kaltim. Gitu. Jadi kita datang ke situ bersama dengan rekan kita yang menjadi pecandu narkoba, kita bawa, kita konsultasikan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Gitu. Rehabilitasi sendiri bisa ada 2, ya. Ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan. Sama kalau kita sakit, cuman sakit batuk, pilek, dikasih obat terus pulang, rawat jalan aja. Tapi kalau kita sakit usus buntu, sakit kanker, ya, sambil saya sakit COVID harus dirawat, ya itu bisa rawat inap. Itu sama juga dengan ketergantungan narkoba. Kalau misal masih tahap sedang, tahap coba-coba, hanya rawat jalan berupa konseling. Jadi rehabilitasinya bentuknya konseling. Seminggu 2 kali selama 3 bulan atau nanti tergantung dari hasil konselingnya itu berjalan. Gitu. Kalau sudah tahap ketergantungannya tinggi, sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa hidup secara normal,
sudah mengganggu keluarga, mengganggu lingkungan, nanti akan direhab rawat inap gitu. Kalau paling dekat ada di Tanah Merah Samarinda, Balai Rehabnya BNN. Atau bisa juga di Balai Rehab Badoka di Makassar, atau beberapa balai rehab lain yang ada di Indonesia gitu, dan semuanya gratis gitu. Boleh lanjut beberapa, ini yang terakhir ya, beberapa tips menghindari narkoba. Boleh lanjut. Yang pertama, rajin beribadah gitu ya, mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang ada di masjid, di gereja gitu juga bisa ya. Kemudian mengikuti kegiatan positif yang ada di sekolah, karena kan nggak mungkin ini ya, kegiatan-kegiatan positif ini nggak mungkin ada narkobanya gitu. Daripada suka nongkrong-nongkrong di jalan, ikut geng motor, ya nongkrong di Melawai kalau malam minggu, nah itu sangat rentan sekali ya ditawarin narkoba. Boleh lanjut? Ini ya, mengikuti kegiatan bermanfaat. Ya misalnya ini Sega Scout ini adalah salah satu jenis kegiatan yang bermanfaat ya. Jadi Sabtu-Sabtu kegiatannya terarah, nggak terus nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu ya. Mungkin nanti bisa ikut duta anti narkoba juga. Boleh lanjut. Kemudian ini sebenarnya lebih kepada ini ya, jangan jajan sembarangan gitu, karena kita nggak tahu jajanan itu tuh ya ada kandungan narkotikanya atau enggak. Karena saya pun yang bekerja di BNN nggak tahu secara kasat mata, nggak tahu ini nih Salome ada narkobanya enggak, itu saya nggak tahu gitu. Cuman saya pernah dikasih tahu sama dokter senior gitu ya di BNN, yang beliau pernah bilang, kalau kamu kecanduan terhadap sebuah jajanan, rasanya kok pengen jajan terus, jajan itu terus ya, padahal ya cuman Salome biasa gitu, tapi kok kayaknya setiap hari pengen makan Salome itu ya. Nah itu harus diwaspadai gitu ya. Siapa tahu ada, ya kita nggak tahu ada kandungan apa di situ gitu ya. Dari situ jadi kita jaganya dari diri kita sendiri, kita bentengi sendiri sambil kita pikirkan baik-baik, kenapa ya kok saya suka jajanan ini, ada kandungan apanya, jelas nggak itu penjualnya, dan lain-lain. Kemudian juga pergaulan ya, memilih pergaulan yang benar. Gitu. Teman yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik. Gitu. Dan teman yang tidak cukup baik pasti juga akan mengajak kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Gitu. Kemudian yang terakhir, jangan ragu untuk bercerita kepada orang tua. Gitu. Kalau anak remaja itu biasanya curhatnya sama teman, itu ya, curhatnya sama sahabatnya, sama bubuhannya, sama gengnya, gitu. Padahal orang tua itu di rumah selalu menunggu anaknya bercerita. Tadi di sekolah gimana, tadi di sekolah berantem sama siapa, misalnya, atau sudah punya pacar atau belum. Itu keluarga adalah tempat yang lebih cocok untuk curhat gitu ya kalau bahasa gaulnya. Itu lebih aman, lebih safe ya, dan orang tua juga sudah pasti punya pengalaman yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat seumuran gitu. Cuma biasanya sih kalau anak-anak sekolah curhatnya sama temennya. Nah, ini kalau bisa dibiasakan mulai untuk curhat dengan keluarga. Boleh lanjut. Ya ini ya, walaupun kita masih remaja, tapi dari sekarang lah yang akan menentukan masa depan gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berubah, untuk berkegiatan positif, dan ini semua nanti dampaknya akan bisa kita rasakan nanti setelah teman-teman rekan-rekan yang di sini sudah dewasa gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Oh, ini ada pesan dari teman saya, dari Valentino Rossi ya. Dan yang terakhir ada alamatnya BNN. Ya, teman-teman bisa follow Instagramnya BNN @info_bnn_kota_Balikpapan gitu ya. Kemudian juga ada nomor telepon
ada call center rehabilitasi. Ini yang misalnya mau nanya-nanya tentang rehabilitasi bisa langsung telepon ke nomor tersebut ya. Untuk wajib lapornya kita bisa menerima di hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam setengah 4 sore. Itu ya. Untuk yang mau melaporkan kasus narkoba misalnya, ada bandar atau ada transaksi narkoba bisa dilaporkan juga ke telepon kantor atau call center pemberantasan gitu. Nah, untuk rekan-rekan yang mau lapor itu semua identitasnya akan kami rahasiakan, tidak akan kami publikasikan gitu. Jadi aman dan dilindungi secara hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sudah kayaknya pas 45 menit ya. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Kak Estu Gumelar karena semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Langsung saja jika ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur chat box dan juga fitur raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini suara untuk memancing rekan-rekan Mbak Estu. Oh iya, boleh. Jadi misalnya seorang anak di bawah umur menggunakan narkoba, itu dikenakan hukum jera seperti apa? Apakah akan dihukum masuk ke dalam penjara jika dilaporkan dia tidak melaporkan diri, atau akan direhabilitasi saja? Baik, itu saja Mbak. Baik, untuk penyalahguna narkoba ya, jadi dia pakai narkoba untuk dirinya sendiri gitu ya, nggak ngejual ya, nggak memproduksi ya, tapi benar-benar digunakan untuk dirinya sendiri itu direhabilitasi gitu. Jadi direhabilitasi dibantu sampai pulih gitu. Biasanya sih kalau yang dipidana itu adalah orang-orang yang menjadi kurir, menjadi bandar, menjadi pengedar. Nah itu jadi bukan yang pakai gitu, tapi yang mentransaksi. Nah itu yang dipidana gitu. Jadi kalau semua pecandu yang dipakai untuk dirinya sendiri itu direhabilitasi, termasuk juga anak-anak di bawah umur. Itu. Baik, terima kasih Mbak Estu. Apakah yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin sambil saya sampaikan di kolom chat ada kuesioner ya, saya mohon bantuannya untuk para peserta untuk mengisi kuesioner dari BNN. Ada beberapa pertanyaan, mohon saya minta tolong untuk diisi gitu ya. Ini bisa diisi sampai Minggu malam gitu. Cuman gampang sih dari handphone paling nggak sampai 5 menit untuk pengisiannya, jadi mohon bantuannya untuk penilaiannya BNN juga, penilaian Kota Balikpapan juga gitu. Yang boleh mengisi usia dari 13 sampai 21 tahun gitu, karena keterkaitannya dengan ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba gitu. Boleh silahkan moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Kak Estu. Untuk rekan-rekan dapat mengisi kuesioner yang telah diberikan BNN ada di kolom chat box. Apakah ada yang ingin bertanya seputar yang telah diberikan oleh Mbak Estu? Apakah jadi bingung atau gimana? Oh, baik. Ini ada Kak Michael. Ya, silahkan Kak Michael untuk membuka mute suaranya untuk bertanya. Iya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Izin mau bertanya, apakah tembakau gayo itu termasuk jenis narkotika atau tidak? Ya, terima kasih.
Oke, jadi ini ya, tembakau gayo itu yang ada di Aceh ya Mas ya? Ya, jadi Ya, betul. kalau seperti yang kita tahu, katanya banyak, bukan katanya ya, faktanya menunjukkan bahwa banyak sekali ladang ganja yang ditemukan di Aceh dan Sumatera Utara. Itu ya, jadi memang ini sudah ada sejak zaman dulu. Jadi sebelum ada undang-undang narkotika pun ternyata zaman dulu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera itu biasa mengkonsumsi ganja sebagai sayur gitu ya. Jadi itu kayak udah tradisi zaman dulu gitu. Tapi setelah adanya undang-undang yang mengatur tentang narkotika ini dan dikatakan bahwa ganja ini adalah narkotika golongan 1, maka sekarang ladang ganja ini mau nggak mau harus di bumi hanguskan gitu ya, diberantas, kemudian digantikan dengan tanaman-tanaman yang lain gitu. Nah, pada kenyataannya masih banyak sekali ganja yang beredar yang berasal dari daerah sana gitu. Nah, kalau untuk tembakau gayo sendiri, selama itu tidak dicampur dengan ganja, ya itu berarti tidak termasuk narkotika. Tembakau sintetis yang dikasih merek sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman di sini yang sering dengar adalah tembakau gorila, ya. Tembakau gorila ini kan sebenarnya tembakau biasa, ya, tembakau biasa yang dicampur dengan bahan kimia sintetis yang jika dikonsumsi efeknya sama dengan narkotika jenis yang lain. Itu. Nah, semoga saja yang tembakau gayo tadi itu tidak kemudian di-packing ulang, diberikan bahan-bahan sintetis, kemudian menjadi termasuk di narkotika sintetis. Nah, bahayanya itu. Karena yang namanya narkotika sintetis ini, tembakau sintetis ini, itu tuh banyak sekali mereknya. Ya, ada yang cap gorila, ada yang cap T-Rex, ada yang cap Hanoman atau apa-apa ya. Jadi itu yang wajib diwaspadai gitu. Karena kita nggak bisa untuk BNN itu nggak bisa untuk wah ini pasti narkoba, wah ini pasti narkoba. Kalau tidak ada komplain dari masyarakat juga kita sangat susah untuk tahu gitu. Nah, ya harapan dari kami sih selalu berhati-hati dan kalau misalnya memang ada yang mengkonsumsi tembakau gayo gitu ya, kemudian menunjukkan hal-hal yang kok nggak sesuai seperti yang seharusnya, nah itu patut dicurigai. Dan kalau misalnya curiga, lapor boleh. Gitu. Lapor tidak akan menjadi, misalnya kita lapor, Pak, saya habis beli tembakau ini, tapi kok kayaknya tembakaunya ini menyebabkan halusinasi berlebihan, tembakaunya menyebabkan saya pusing, tidak bisa bangun 3 hari. Nah itu kita sebagai pelapor ya, jadi kita sebagai saksi dan pelapor, bukan sebagai tersangka gitu. Jadi jangan ragu untuk melapor, karena memang sekarang ini yang menjadi masalah adalah banyak sekali, yaitu di packing ulang, dikasih merek sendiri ya. Home industry pada bikin tembakau sintetis sendiri, itu yang bikin BNN makin sulit untuk memberantas gitu Mas Michael. Jadi sejauh itu tidak dicampur-campur bahan sintetis ya aman aja gitu. Oh ya, terima kasih Mbak. Kayaknya di kolom chat udah lumayan. Oh ini ya, kuesioner. Baik, apa penyalahgunaan narkoba? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, untuk teman-teman diingatkan kembali untuk mengisi kuesioner yang telah diberikan oleh BNN. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada Kak Estu atas waktunya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan kita. Selanjutnya, jadi saya akan simpulkan tentang pemaparan materi yang telah diberikan Kak Estu. Menurut saya, kita sebagai pemuda harus tahu dan paham betul tentang narkoba agar bisa terhindar, dan juga kita sebagai remaja yang lebih penting lagi adalah menjaga pergaulan kita agar tidak menjadi pergaulan yang bebas.
Ya, sekiranya itu saja kesimpulan dari saya. Selanjutnya mungkin Kak Estu dapat memberikan sepatah dua patah kata guna menyemangati dan memotivasi rekan-rekan sekalian. Baik, untuk Kak Estu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada, oh ini ada yang bertanya ya. Terima kasih, Oto, dijawab dulu pertanyaannya atau gimana? Ya, baik Kak, mungkin akan harus dijawab dulu. Mungkin dijawab dulu Kak. Ya, ada dua. Mungkin dari Kak Rifai bisa dijawab dulu Kak Estu. Ketika ditemukan narkotika jenis baru, apakah terjadi kekosongan hukum? Baik, terima kasih yang sudah bertanya Kak Muhammad Rifai ya. Baik, nah ini kalau misalnya kita bisa mengingat yang kasus yang paling gampang kita ini adalah kasusnya Raffi Ahmad gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah tahun 2013 itu saya baru keterima BNN kalau nggak salah. Itu Raffi Ahmad ditemukan ya mengkonsumsi narkotika kalau tidak salah katinon. Tapi pada saat itu katinon ini belum masuk di undang-undangnya narkotika di Indonesia gitu. Jadi kalau di luar negeri ada beberapa negara yang sudah mengklaim bahwa katinon ini termasuk narkotika sintetis ya. Cuman di Indonesia belum masuk ke undang-undang. Tapi setelah diteliti gitu ya, kandungan dari katinon yang dikonsumsi oleh Raffi Ahmad ini ada kandungan narkotikanya gitu. Akhirnya yang jalan yang dipilih adalah dengan rehabilitasi gitu. Jadi kemarin jadi dulu Raffi Ahmad menjalani rehabilitasi. Sebenarnya kalau misalnya Raffi Ahmad itu ditemukan dengan barang bukti yang besar gitu ya, kalau nggak salah kayaknya dulu ada barang buktinya, itu sebenarnya dia bisa dikenakan pidana selama narkotikanya sudah ada di undang-undang gitu. Tapi yang jadi masalah adalah saat itu narkotikanya belum ada di undang-undang. Nah, ini juga salah satu yang menjadi ini ya, jalurnya orang-orang zaman sekarang, mereka membentuk narkotika sintetis yang baru sehingga tadi itu tidak bisa dikenakan pidana karena nggak ada di lampiran undang-undang narkotika gitu. Tapi karena efek yang dihasilkan itu sama dengan narkotika yang lain, biasanya sih tetap menjalani rehabilitasi. Seperti itu. Makanya undang-undang narkotika ini selalu diperbaharui terus. Kemudian pertanyaan yang kedua, izin bertanya jika seseorang telah selesai rehab lalu kembali ke narkoba, apakah kemungkinan direhabilitasi kembali? Baik, untuk rehabilitasi rawat inap itu ya yang di balai rehab itu untuk undang-undang yang berlaku adalah maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali di tempat yang sama. Karena memang tidak menjamin satu orang itu selesai rehab itu langsung pulih, itu enggak. Kalau ada satu orang selesai rehab, kemudian kembali lagi ke lingkungannya, kembali lagi ke teman-temannya yang lama, sangat sulit untuk tidak terpapar narkoba lagi. Itu karena godaan menjadi pecandu itu adalah menggunakan lagi ya walaupun sudah selesai rehabilitasi. Gitu. Karena sudah nempel di otaknya dia gitu, bahwa saya pernah nih kayak kembali ke mantan pacar gitu ya. Saya tahu nih indah-indahnya zaman dulu gitu kan. Kayaknya tahu nih indah-indahnya zaman dulu, jadi pengen kembali lagi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman kemarin mengikuti kasusnya Nunung ya. Jadi Nunung itu sudah pernah berhenti narkoba 20 tahun yang lalu. Kemudian setelah 20 tahun berhenti, selesai rehab, sekarang 20 tahun kemudian tahun 2020 dia pakai lagi. Itu ya, karena kalau tidak salah kemarin saya lihat vlognya itu karena dia stres kerja stripping shooting ya, akhirnya dia pakai narkoba lagi. Itu ya, kembali lagi perjuangannya seumur hidup. Perjuangan untuk berhenti narkoba itu seumur hidup. Tidak selesai dari rehab itu selesai terus ya udah selesai rehab sembuh, itu enggak, tapi seumur hidup harus berjuang melawan narkoba gitu. Proses rehabilitasi hanya kita bantu untuk proses pulihnya saja. Gitu. Jadi untuk proses rehabilitasi bisa maksimal 2 kali di tempat yang sama. Gitu. Kalau misalnya tertangkap lagi, bisa akhirnya nanti dipidana. Gitu. Kalau sudah rehab berkali-kali, tapi tertangkap lagi, akhirnya harus dipidana karena kan kita punya track record-nya.
gitu. Jadi ya makanya saya sampaikan jangan sampai coba-coba, jangan terus karena wah ada rehabilitasi ya udahlah pakai narkoba aja ntar juga direhab. Nah, nggak gitu ya. Tetap harus dihindari. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Estu. Semoga jawaban dari Mbak Estu dapat menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Langsung saja untuk yang tadi sepatah dua patah kata dari Mbak Estu guna menyemangati dan memotivasi rekan-rekan sekalian. Baik, Mbak Estu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya mau ucapkan banyak terima kasih untuk Sega Scott dari SMP 3. Tadi pagi saya baru tahu, saya pikir pesertanya itu anak-anak murid-murid SMP gitu ya. Jadi materinya tadi mungkin agak terlalu ini ya, kontennya terlalu anak remaja banget gitu ya. Saya mohon maaf belum sempat ganti karena tadi juga udah 8:30 saya loh ternyata ada masyarakat umumnya gitu. Tadi saya sekilas ada ibu guru juga ya kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada pekerja, ada mungkin pelajar dan kuliah gitu. Cuman harapan saya sih nanti ke depannya semoga materi yang saya berikan bisa disebarluaskan lagi ke lingkungan masing-masing, minimal di keluarganya masing-masing, sehingga informasi yang saya sampaikan tidak terbatas kepada 30 rekan-rekan yang ada di sini, tapi juga bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang lainnya, sehingga informasi tentang narkoba dan khususnya tentang rehabilitasi itu semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang lapor gitu. Dan harapan saya kepada anggota dari Sega Scott ini ya tetap harus menjalani kegiatan dengan baik, perbanyak kegiatan positif. Tadi juga saya senang sekali ditampilkan ya sempat ikut lomba film ya yang diadakan oleh BNN. Nah, itu juga perbanyak kegiatan-kegiatan positif, kemudian juga harus tetap jaga kesehatan selama pandemi ini belum berakhir gitu ya. Dan harapan saya ya jangan mudah tertarik sesuatu yang baru tapi tidak jelas asal-usulnya. Itu sih lebih penting ke situ karena memang segala sesuatunya dimulai dari keingintahuan, kekepoan ya. Kalau anak zaman sekarang tuh keponya tinggi sekali. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk perhatian, dan untuk masukan-masukan pertanyaan yang diberikan kepada BNN. Apabila nanti teman-teman atau rekan-rekan masih ingin bertanya, bisa WhatsApp ke nomor saya, atau bisa DM ke Instagramnya BNN, karena pasti akan dijawab oleh adminnya. Gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Estu Gumelar atas patah dua patah kata yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi motivasi bagi rekan-rekan sekalian. Ya, kita sudah hampir di ujung acara. Untuk informasi link absen diisi setelah kegiatan webinar selesai. Jadi untuk kakak-kakak peserta, mohon untuk mengisi nama dan email dengan benar, karena sistem kita ini, Kak. Jika telah mengirim form absen, maka beberapa detik kemudian sertifikat akan langsung terkirim. Sesi foto bersama. Baik, kita akan lakukan sesi foto bersama. Untuk kakak-kakak sekalian dapat mengaktifkan kameranya. Sama ini, itu aja. Ya, kakak-kakak bisa mengaktifkan kameranya. Kalau nggak aktifin. Diharapkan dapat mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama. Nggak ada. Ya, baik. Nggak bisa deh, kayaknya.
Nggak apa sudah. Ya, baik Kak. 1, 2, 3. Habis itu stop narkoba. Seperti ini. 5 gini ya Kak. 1, tangannya Kak. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Kak yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya dalam acara kegiatan webinar kita kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nasyita Rahman selaku moderator, mohon undur diri, dan selaku saya mewakili panitia, memohon maaf jika ada kata-kata di hati kakak-kakak sekalian yang tidak berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Untuk link absen bisa dilihat di chat box, Kak. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu.
Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual.